Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Muhammad Salim Mubarak. Di video ini saya akan menjawab soal UTS nomor 4, yang dimana soalnya itu adalah buat program dengan twist or case dengan inputan bilangan 1, bilangan 2, dan pilih perhitungan tambah, kurang, bagi kali yang akan digunakan. Outputnya adalah hasil dari perhitungan bilangan 1 dan 2 sesuai dengan pilihan perhitungan yang input. Jadi nanti pada programnya itu kita akan memasukkan bilangan 1, bilangan 2, lalu memilih sebuah perhitungan tambah, kurang, bagi, atau kali. Nah, maka akan keluar output dari hasil perhitungan yang kita pilih. Nah, maka langsung saja kita ke programnya. Nah, fungsi input di sini untuk menyertakan memilih gitu. Kita tuh fungsi file ini akan berbentuk apa? Misalkan studio.h. Nah, studio.h ini adalah file untuk file yang berjenis input output gitu, menyertakan. Jadi fungsi ini buat menyertakan file kita tuh bakal apa, tentang apa gitu. Nah, di sini adalah std.h, yang dimana std.h itu tentang input output. Dimana berarti input output ya, jadi library lah gitu, pustaka input output itu ada di dalam std.h. Jadi contohnya printf, scanf. Nah, itu tuh terkandung di dalam std.h. Nah, in adalah fungsi yang dimana bakal membuat program kita itu ke return 0 gitu. Main tidak memiliki ini ya, bagian. Nah, lalu in adalah tipe data. Ini adalah tipe data, dan X, Y, dan operasi itu adalah variabelnya. Float juga adalah tipe data. Nah, untuk variabelnya hasil. Nah, di sini ada biodata, yang dimana menggunakan perintah printf untuk menampilkan nama, lalu name, prodi, dan gitu. Ini slash terbalik n itu buat meng-enter ke bawah gitu. Di sini juga sama. Nah, langsung saja ke programnya. Jadi pertama-tama kita printf dulu untuk menampilkan masukan nilai. Nah, ini tab ini untuk ya tab lah gitu buat merapihkan. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, untuk mensejajarkan gitu. Nah, jadi nanti akan ada output yang keluar, akan ada masukan nilai pertama gitu. Nah, nanti ketika kita memasukkan nilai pertama, misalkan kita memasukkan angka berapa gitu, nah maka si angka itu akan di scanf. Nah, akan disimpan gitu ke dalam integer, yang dimana akan dimasukkan ke nilai X gitu. Jadi inputan nilai pertama ini akan dimasukkan ke nilai X. Jadi nilai X nya itu bakalan jadi misalkan 1 gitu, bakal jadi 1. Nah, lalu kita akan disuruh untuk memasukkan nilai kedua gitu. Nah, setelah kita memasukkan nilai kedua, maka fungsi scanf itu adalah menyimpan nilai yang kita masukkan ke dalam ke dalam tipe data integer variabel y gitu. Misalkan kita memasukkan nilai 2. Nah, maka nilai 2 akan disimpan di dalam variabel y. Nah, setelah kita memasukkan nilai pertama dan nilai kedua, maka akan muncul papan informasi gitu ya. Di sini ya variasi gitu, dibikin kayak gini supaya gampang mengerti gitu. Nah, maka di dalam informasi di sini adalah 01, berarti sistemnya ada apa sih? 01 itu operasinya tambah, 02 itu operasinya kurang, nomor 3 itu operasinya bagi, dan nomor 4 itu operasinya kali. Nah, maka kita akan disuruh untuk pilih untuk memilih nomor operasi matematika. Nah, yang dimana ketika kita memilih nomor operasi, maka si nomor yang kita masukkan itu akan disimpan ke dalam variabel operasi, akan di scanf di dalam variabel operasi. Nah, akan disimpan ke dalam variabel operasi gitu. Nah, setelah kita itu ada ini ada tabel switch ya, tabel switch. Jadi ketika kita sudah memasukkan nilai ketika kita sudah memasukkan angka yang kita pilih gitu, nah maka akan disimpan ke dalam nilai operasi. Nah, switch akan meng-scan atau melihat gitu operasi itu nilainya berapa,
maka akan dijalankan misalkan case 1 gitu. Misalkan kita memasukkan operasinya itu adalah 1 ya, adalah 1, maka ini berarti switch 1. Nah, yang dimana ketika kondisinya itu 1 ya, maka program yang akan dijalankan itu adalah ini, tabel switch 1, yang dimana hasilnya itu adalah X ditambah Y gitu. Nah, misalkan tadi ya kita memasukkan nilai pertama itu 1, terus Y nya 2. Nah, maka sesuai yang telah disimpan tadi di scanf, X nya itu nilainya 1, Y nya itu nilainya 2, maka 1 tambah 2 gitu. Maka akan dihasilkan sebuah output yang dimana hasil tambah dari integer tambah integer, nah sama dengan float gitu, yang dimana yang ini itu X itu hasil dari ini integer yang sebelah kiri, dan yaitu adalah ini nih, nyambungnya ke sini ke integer yang sebelah sini. Nah begitu. Kalau kita memasukkan 2, maka ini tuh bakalan dilewat gitu, soalnya kan ini case 1, kalau kita 2 ya berarti bakal dilewat ke sini gitu, dan seterusnya. Kalau case 2 itu pengurangan, yang dimana variabel X dikurangi variabel Y nilainya gitu ya, nilai X dikurangi nilai Y. Nah case 3 juga sama, cuman bedanya ini float ya, yang dimana float itu nilai desimal. Nah maka setelah itu sama aja fungsinya kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak masukin nomor 3, berarti ke nomor 4 gitu. Kalau nomor 4 itu perkalian ya, jadi ini nanti nilai X dikali nilai Y gitu, maka akan melakukan output perkalian gitu, dan itu 6. Nah seperti itu kita coba programnya dijalankan di run, compile and run. Semoga nggak error, karena nah maaf error. Sedikit problem, mohon maaf. Jadi saya juga nggak tahu ini kenapa setiap compile and run langsung berakhir programnya itu, padahal nggak di apa-apain, tapi kadang berhasil ya, jadi kita hoki-hokian aja lah. Nah di sini berhasil ya, nggak langsung ketutup gitu. Nah jadi ini nama nimprodi itu adalah hasil dari ini nih. Nah jadi printf di sini menghasilkan ini, printf nama ini ya, hasil dari printf biodata. Nah gitu. Nah lalu kita disuruh buat masukin nilai pertama. Nah ini adalah, waduh maaf ini programnya langsung error lagi ya, nggak tahu. Jadi proses exitednya tuh otomatis gitu ya, ini after beberapa second gitu ya, gitulah. Padahal nggak dipencet apa-apa, tapi nggak tahu kenapa malah otomatis tertutup gitu. Oh bukan ini, oh ya ini. Bentar. Nah gitu. Jadi printf masukkan nilai pertama ini adalah hasil dari ini nih, printf masukkan nilai pertama. Nah di sini kan jaraknya otomatis langsung jauh, itu tuh hasil dari slash terbalik tab gitu. Kalau ada slash terbalik tab, maka ini tuh akan deket ya sama titiknya, di pinggir titik gitu. Nah scanf fungsinya adalah ini nih. Nah ketika kita ngetik sesuatu, nanti itu akan di scan
Nah, tapi yang harus dimasukkan itu adalah angka karena integer ya. Yang integer itu tipe datanya itu bilangan bulat ya. Misalkan kita masukkan 10. Oke, kita enter. Nah, kita disuruh untuk masukkan nilai kedua. Nah, nilai masukkan, aduh ini maaf sedikit typo. Masukkan nilai kedua, harusnya ini masukkan, maaf typo, nanti diperbaiki. Masukkan nilai kedua. Nah, jadi masukkan nilai kedua ini adalah hasil dari printf yang ini. Hasil dari printf yang ini. Gitu. Hasil dari printf yang ini maka akan mengeluarkan output di terminal itu adalah masukkan nilai kedua. Nah, scanf, jadi ketika kita memasukkan ngetik sesuatu gitu ya di barisan ini, maka itu akan di scan, dimasukkan ke dalam. Nah, tapi tetap sama ini juga, yang harus dimasukkannya itu adalah bilangan bulat karena scanf-nya itu kita pakai tipe data integer gitu, bukan char, yang dimana integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Kita masukkan lagi misalkan 20, kita enter. Nah, setelah itu program berikutnya yang terbaca adalah sebuah, bisa dibilang tabel informasi, yang dimana tabel informasi ini adalah hasil dari ini nih, printf yang di sini, keseluruhan printf yang di sini. Nah, printf /n strip ya sama dengan gitu, menghasilkan papan informasi ini. Nah, lalu pilih nomor operasi matematika itu adalah ini nih, printf yang ini gitu. Printf yang ini menghasilkan ke terminal itu, pilih nomor operasi matematika. Nah, kita misalkan masukkan lagi, kita pilih operasi matematika, kita pilih 1 dulu, 1, kita enter. Nah, maka akan keluar lagi ini, hasil tambah dari 10 tambah 20 adalah 30. Kenapa begitu? Karena di dalam switch case ya kan kedeteksi itu, yang dimana nah ini kita memasukkan pilih 1 ya, maka akan terdaftar ke dalam tabel switch operasi gitu. Nah, dimana 1 itu adalah tambah, jadi maka akan dijalankan program hasil dari x ditambah y gitu. Hasil dari tambah x dan y sama dengan 30. Karena nilai x yang kita masukkan itu 10 dan nilai y yang kita masukkan itu 20. Nah, maka keluarnya di sini gini, 10 tambah 20 sama dengan 30. Maka hasilnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Tadi itu ada yang typo ya, kita perbaiki dulu. Ini masukkan, kita jalankan lagi operasinya. Maaf, programnya. Nah, tunggu, masih error nah, nggak error lagi. Kita misalkan masukkan nilai pertamanya sekarang 15, nilai keduanya 35. Nah, terus kita pilih yang 4 ya, sistem operasi nomor 4. Nah, maka hasil kali dari 15 kali 35 sama dengan 525. Nah, jika kita milih nomor 4, maka case 1, case 2, dan case 3 nya itu akan kelewat. Jadi langsung, kenapa bisa kelewat? Nah, ini fungsi break ya. Bukan ya, jadi bakalan nggak kebaca gitu, bakalan langsung ke nomor 4 gitu. Nah, fungsi break itu kalau misalkan kita pilih nomor 1, nah maka program yang akan dijalankan itu sampai ini aja, sampai ini, karena ada break itu kayak pembatas. Kalau breaknya dihilangkan, maka nanti programnya akan bablas terus
Jadi kita pilih satu, maka sini variabel yang kita masukkan itu bakalan ditambah sama dikurang sekaligus karena tidak ada break ya. Mari kita contohkan. Kita hapus dulu breaknya. Nah, kita compile and run. Alhamdulillah langsung sukses. Misalnya kita masukkan 10 untuk nilai pertamanya dan kita masukkan nilai 30 untuk nilai keduanya. Nah, kita enter. Nah, di sini saya menghapus di source code-nya saya hapus break di nomor case 1. Maaf, ini langsung error. Di source code-nya saya hapus nomor 1 ya. Jadi gimana jadinya? Maka nilai pertama misalkan kita masukkan 10, nilai keduanya 10. Kita pilih nomor 1 yang dimana case 1 ini enggak ada breaknya, maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah, hasil tambah dari 10 tambah 10 sama dengan 20, langsung ada lagi hasil kurang dari 10 kurangi 10 sama dengan 10. Jadi fungsi break itu kayak pembatas gitu, supaya si programnya itu sampai mana sih berjalannya gitu, supaya si sistem ini ngebaca programnya itu sampai mana. Nah, fungsinya break itu buat pembatas kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus ini return 0, yang return 0 karena kita pakainya ini tuh mengembalikan fungsi ke return 0 gitu. Seperti itu. Jadi error lagi. Nah, kita sekarang pilih nomor 3 ya. Kita pilih nomornya 5. Maaf, error. Ini kita pilih 50. Error terus. Langsung ini sedikit curhat ya Bu. Jadi kira-kira solusinya gimana ya? Padahal gitulah, langsung jadi proses existed after 0, berapa detik gitu, with return value nya juga 259. Terus ini langsung press any key to continue. Padahal ketika di compile and run saya nggak pencet apa-apa, tapi terkadang si terminalnya itu ke tahap akhir secara otomatis tuh Bu. Kira-kira solusinya gimana ya? Tapi ya alhamdulillah masih bisa, nggak kayak kemarin yang gagal terus gitu. Nah, maka kita misalkan kalau yang dipilihnya nggak ada, misalkan nomor 5 kan, nomor 5 nggak ada, maka sebentar, sebelum itu kita pilih ini dulu, yang 2 belum kecobain ya. Misalkan 50 terus ininya 2. Nah, kita pilih nomor 3, 50 bagi 3. Nah, makasihnya 2,5 0. Ini seperti itu. Ini return value nya 0. Nah, ini fungsi dari return 0. Itu kita sekarang ke problematika terakhir. Misalkan kita pilih 9, ini 8, terus kita pilih nomor 5. Nah, yang dimana nomor 5 ini nggak ada, maka bakal gimana? Maka programnya akan langsung selesai, tidak mengeluarkan output apa-apa karena nomor 5 kita nggak ada programnya gitu, maka akan langsung ke return 0 seperti itu. Mungkin cukup sekian video jawaban UTS dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.